Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh pelajar Indonesia. Setelah pandemi, kita kembali bertatap muka dalam acara Matsama Materi Berpikir Kritis. Apa sih yang dinamakan dengan berpikir kritis? Yaitu kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional yang meliputi kemampuan untuk berpikir reflektif dan independen. Definisi berpikir kritis itu merupakan proses intelektual yang dengan aktif dan terampil mengkonseptualisasi, menerapkan, menganalisis, mensintetis, dan mengevaluasi informasi yang dikumpulkan atau dihasilkan dari pengamatan, pengalaman, refleksi, penalaran, dan komunikasi untuk memandu keyakinan dan tindakan. Berpikir kritis itu bukan menghafal, mengumpulkan informasi, melainkan memiliki daya ingat baik atau memiliki banyak fakta tidak berarti seorang pemikir kritis. Berpikir kritis itu mampu mencari sumber-sumber informasi yang relevan, memanfaatkan informasi untuk memecahkan masalah. Di sini terbagi menjadi beberapa bagian, ada wisdom, ada yang disebut dengan bagian-bagian yang lain. Berpikir kritis itu bukan mengkritik, mengecam, atau mendebat. Bahwa berpikir kritis itu tidak sama dengan sikap argumentatif atau mengecam orang lain. Berpikir kritis itu bersifat netral, objektif, dan tidak bias. Berpikir kritis itu mampu melakukan introspeksi tentang kemungkinan-kemungkinan dalam ulasan yang dikemukakannya. Anak-anakku, para pelajar hebat Indonesia, keterampilan inti berpikir kritis itu adalah interpretasi, itu kategori atau dekade, kemudian analisis, memeriksa gagasan, evaluasi, menilai klaim, intervensi, mengumpulkan klaim, kemudian penjelasan, menyatakan masalah, dan yang terakhir adalah regulasi diri atau meneliti diri atau mengoreksi diri. Anak-anakku, perbedaan antara berpikir kritis dan bukan pemikir kritis. Pemikir kritis itu cepat mengidentifikasi informasi yang relevan, sedangkan bukan pemikir kritis itu mengumpulkan fakta dan informasi, memandang semua informasi sama pentingnya, dan juga pemikir kritis itu tidak melihat, menangkap, maupun memikirkan masalah inti. Anak-anakku, para pelajar hebat Indonesia, mengapa kita perlu berpikir kritis? Berpikir kritis memungkinkan kita memanfaatkan potensi kita dalam melihat masalah, memecahkan masalah, menciptakan masalah, dan menyadari diri. Mengapa kita mempelajari berpikir kritis? Berpikir kritis meningkatkan keterampilan verbal dan analisis. Sedangkan berpikir kritis itu meningkatkan kreativitas untuk menghasilkan solusi kreatif terhadap suatu masalah. Tidak hanya perlu gagasan baru. Anak-anakku, para pelajar hebat Indonesia, bagian yang lain dari berpikir kritis yaitu manfaat
berpikir kritis ini terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah memperoleh pengetahuan, kemudian mengemukakan dan merumuskan masalah dengan jelas, mengumpulkan, menilai, dan menafsirkan informasi dengan efektif, membuat kesimpulan, dan memecahkan informasi, membiasakan berpikir terbuka. Dan di sini juga ada jembatan berpikir kritis, yaitu jembatan berpikir kritis dilalui evaluasi, kemudian berpikir kreatif. Kemudian di bawahnya ini ada analisis, ada penerapan, ada pemahaman, dan ada pengetahuan. Anak-anakku, para pelajar hebat Indonesia, ringkasannya dan kesimpulan, berpikir kritis merupakan keterampilan penting untuk keberhasilan studi. Didefinisikan berpikir kritis dan bedakan dengan konsep, identifikasi karakteristik dan perilaku. Kemudian berpikir kritis merupakan komponen dapat dikembangkan dan digunakan dengan baik ketika mempelajari suatu pengetahuan. Bagi guru, bagi dosen, dan bagi instruktur, ini perlu meminta seorang pelajar, seorang mahasiswa untuk menggunakan keterampilan berpikir kritis pada kegiatan pembelajarannya. Selamat berpikir kritis, mengoptimalkan potensi kita. Sekian, akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.